رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
من لا نبي رسوله وبعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آيات القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا في آية الأخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesumpatan, kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Raya Ittihadul Khairlah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni dengan menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian mendengarkan ajakan azan, seruan ajakan untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukan yang ada di hadapan kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Rangkaian salat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mari bersama-sama kita sampaikan ke putra Abdullah, buah hati Aminah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terlahir ke atas dunia, membuat perubahan yang cukup dahsyat, mengarahkan umat manusia, mengeluarkan umat manusia daripada kezaliman menuju cahaya iman dan Islam. Akhrajan nasu minadh dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan dengan seringnya kita selalu bersolawat dan salam kepada Rasul, harapannya kelak di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebagai kewajiban daripada khatib kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini, mari selalu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti biimtisalil awamirihi wa jatinabuhum min nawahi, yaitu dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Dengan selalu kita bertakwa kepada Allah, secara otomatis kita akan mendapatkan bekal dunia dan akhirat kita. Dengan kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki fid dunia wal akhirah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita pada kesempatan ini yang diamanahkan kepada khatib
disampaikan kepada seluruh jamaah berkaitan dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini kita sudah berada di minggu kedua, tepatnya 12 Agustus tahun 2022. Kita maklumi bersama bahwa bulan Agustus ini merupakan salah satu bulan yang cukup penuh kenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada kita yang hadir pada saat ini. Kenapa penuh dengan kenangan? Karena kita ketahui bersama bahwa di bulan Agustus ini negara Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, 77 tahun yang lalu kebahagiaan yang kita rasakan hari ini juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang hidup pada hari itu. Karena pada saat itu telah diproklamirkan bahwa negara Indonesia telah bebas dari penjajahan, telah mendapatkan kemerdekaan berkat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, di usia negara kita yang sudah 77 tahun mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kebahagiaan, pertanyaannya, sudahkah kita manfaatkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Makanya dalam pandangan Islam, hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menikmati kemerdekaan yang kita rasakan hari ini. Hari ini kita telah bebas dari penjajahan. Yang sebelum kita merdeka kita ketahui luar biasa penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang tua kita terdahulu, oleh kakek dan nenek kita yang terdahulu. Hal yang demikian bisa kita saksikan sekarang ini. Kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Begitulah kondisi dulu sebelum kita merdeka. Tak bisa mendapatkan kenyamanan. Kepingin beribadah tak bisa tenang beribadah. Kepingin makan tak bisa tenang makan. Kepingin bersilaturahmi tak bisa tenang bersilaturahmi. Dibombardir, dibunuh, disiksa dan seterusnya. Begitulah yang dirasakan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang terdahulu. Setidaknya ratusan tahun negara kita ini dijajah. Ratusan tahun negara kita ini disiksa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Kemudian setelah itu diganti oleh Jepang selama 3,5 tahun. Luar biasa hadirin, bagaimana penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang telah terdahulu. Tapi rupanya karena memang penderitaan itulah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu. Rupanya Allah tidak diam, Allah tidak tidur. Rupanya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan rakyat Indonesia pada waktu itu diproklamirkanlah kemerdekaannya. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea yang ketiga jelas bahwasanya kemerdekaan yang kita rasakan hari ini termasuk pada waktu itu berkat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama 77 tahun belakangan ini, apa kira-kira hal yang bisa kita lakukan? Hal yang bisa kita lakukan dan hanya mampu bisa kita lakukan, salah satunya hanya mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Karena kalau seandainya hadirin Allah meminta kepada kita untuk membayar kemerdekaan itu, tak mampu kita bayar. Kalau seandainya kita kepingin membalas, tak mampu kita balas. Yang bisa kita lakukan, yang Allah berikan solusi kepada kita, hanya sekedar bersyukur. Makanya dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita saking pentingnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, niscaya nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah. Namun sebaliknya, wala in kafartum, apabila kita tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hari ini? Apakah cukup dengan cara kita melaksanakan perlombaan-perlombaan rakyat? Apakah cukup dengan kita melaksanakan perlombaan-perlombaan dengan masyarakat? Lomba pacu karung, lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba-lomba yang lain. Apakah cukup dengan itu? Tidak hadirin.
Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aplikasi kita syukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Yang pertama, ada namanya asyukru bil qalbi. Asyukru bil qalbi itu maknanya adalah marilah kita bersyukur dengan hati. Makna bersyukur dengan hati seperti apa? Takkidul iman. Kita perkuat keimanan kita kepada Allah. Kenapa tanggal 17 Agustus 1945 negara ini bisa merdeka? Akibat pada waktu itu iman orang-orang yang telah meninggal dunia, iman yang memperjuangkan kemerdekaan itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang membuat negara ini merdeka bukan gara-gara kasih sayang orang Belanda, bukan gara-gara kasih sayang orang Jepang kepada rakyat Indonesia yang dulunya sebelum merdeka namanya Nusantara. Sebenarnya nama Indonesia itu dari dulu belum ada. Yang ada cuman adalah masalah Nusantara. Sesungguhnya yang memberikan kemerdekaan itu hanyalah Allah. Makanya hal yang bisa kita lakukan hari ini sebagai umat manusia yang mencicipi, yang menikmati kemerdekaan yang luar biasa kita rasakan hari ini. Tenang kita beribadah, tenang kita bersilaturahmi. Salah satunya adalah takkidul iman. Mari kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, orang yang beriman itu luar biasa. Orang yang beriman itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kedudukan orang-orang yang beriman selalu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Bahkan kalau seandainya posisi iman dan takwa selalu berada di tengah-tengah masyarakat kita, selalu berada dalam diri kita, selalu berada di tengah-tengah keluarga kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh penduduk negeri ini semuanya beriman kepada Allah, semuanya bertakwa kepada Allah, lapatahna, niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan daripada langit dan daripada bumi. Hadirin, hari ini kita terasa bagaimana sulitnya ekonomi, bagaimana susahnya kehidupan, bagaimana krisisnya kesehatan dan seterusnya. Kondisi yang kita rasakan hari ini, hadirin, bisa Allah berikan solusi kepada kita, bisa Allah keluarkan kita dari masalah ini. Salah satunya dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena Allah yang berjanji, la fatahna, niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan daripada langit dan daripada bumi. Makanya tanamkanlah keimanan yang kuat kepada istri kita, tanamkanlah keimanan yang kuat kepada anak-anak kita, tanamkanlah keimanan yang kuat kepada saudara-saudara kita, termasuk kepada diri kita sendiri yang hadir pada kesempatan ini. Jangan sempat iman yang kita miliki hari ini makin lama kita hidup makin berkurang. Makanya tadi pengurus mesin mengajak kita untuk hadir di majelis taklim. Yang tujuan dari majelis taklim itu adalah untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat khawatir, hadirin, makin lama kita hidup posisi iman kita makin lemah, dikhawatirkan nanti kita meninggal dunia dalam posisi tidak beriman. Sementara hadirin, selalu kita berdoa kepada Allah ba'da salat kita kepada Allah. Apa doa kita? Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikanlah kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkanlah kami ke surga bersama dengan orang-orang yang beriman. Rupanya hadirin, orang yang masuk surga itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apalagi hal yang bisa kita lakukan? Bentuk kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang sudah 77 tahun hari ini kita rasakan. Di samping kita asyukru bil qalbi, yang kedua adalah asyukru bil lisan. Asyukru bil lisan maknanya adalah bersyukur kita dengan ucapan. Ucapan yang paling afdal yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan hari ini adalah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya kita puji Allah, kita kembalikan nikmat itu dari Allah, kita kembalikan pemberian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan alamin, seluruh sekalian alam. Namun yang tak kalah pentingnya, di samping asyukru bil qalbi, di samping asyukru bil lisan, namun yang tak kalah pentingnya adalah asyukru bil am'al. Marilah kita bersyukur dengan perbuatan. Inilah salah satu bentuk yang nyata hari ini, hadirin. Bersyukur kita dengan perbuatan. Tadi pemerintahan desa telah mengarahkan kepada kita bahwasanya kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Cuman sekedar memasang bendera sampai tanggal 31 Agustus. Sesungguhnya bagi kita itu tidak sulit. Tapi ternyata masih ada lagi di antara rakyat Indonesia yang enggan untuk melakukan itu. Bahkan sebagian dari saudara kita menganggap mendirikan bendera itu seolah-olah kita mempertuhankan bendera. Tidak, hadirin. Khatib pernah berdebat dengan seseorang pada waktu itu. Ketika khatib memasang bendera, lalu dia mengatakan, cukuplah kemerdekaan itu dalam hati. Simbol kita adalah merah putih.
Negara kita ini adalah merah putih. Makanya hadirin, asyukru bil am'al, bersyukur kita dengan perbuatan. Salah satunya hal yang bisa kita lakukan secara nyata, pasang dulu bendera. Karena bendera itulah yang menyatukan kita semua. Kita lihat hadirin, di mana-mana kalau dipasang bendera bersatu kita semua. Makanya asyukru bil am'al dengan kita memasang bendera secara nyata. Yang kedua, asyukru bil am'al, Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-41 sebagai nilai kerohanian kita. Bersyukur kita atas perbuatan yang bisa kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi di antara umat manusia yang sudah tenang mereka menginjak bumi, kata Allah. Makna menginjak bumi di sini artinya mereka sudah merdeka, tak dijajah lagi, tak diberantas lagi, tak disiksa lagi. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, iqamis shalah, dirikan salat. Jadi orang yang merdeka itu bukti mereka bersyukur atas perbuatan, rajin mereka salat. Ketika azan berkumandang, rajin mereka melaksanakan ibadah. Masjid tak pernah sepi dari kegiatan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Bukan sholat Jumat saja. Kalau sholat Jumat tak perlu kita lakukan hadirin sampai keluar sana. Tapi ternyata kalau sholat 5 waktu bisa kita saksikan. Subuh seperti apa kondisi masjid kita? Apakah memang seramai dengan sholat Jumat yang kita rasakan hari ini? Iqamis shalah, dirikan sholat. Yang kedua, wa itauz zakah. Orang yang merasa dirinya telah merdeka, bebas di atas permukaan bumi ini. Yang kedua adalah orang-orang yang sanggup untuk mengeluarkan zakatnya. Kalaupun seandainya harta yang kita miliki tak cukup haul dengan nisabnya, cara kita bersyukur kepada Allah, yakni dengan kita berinfak dan bersedekah kepada para anak-anak yatim kita, kepada para du'afa kita. Karena hadirin, ingat, harta yang kita miliki walaupun itu dari usaha kita sendiri, kita yang mencari nafkah sendiri, berangkat kita pagi pulang sore, jangan sempat kita anggap harta itu milik kita sendiri. Di dalam harta kita itu ada haknya orang lain yang kita keluarkan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada haknya orang lain yang mesti kita keluarkan. Yang pertama lis-sa'il, bagi mereka yang meminta-minta, wal mahrum, bagi mereka yang tidak meminta-minta. Lalu yang ketiga, apalagi hal yang bisa kita lakukan? Bukti kita asyukru bil amal, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita melihat kebaikan, mari bersama-sama kita ajak saudara-saudara kita. Ketika kita melihat satu kemungkaran, mari kita cegah. Makanya kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman. Apabila kita melihat satu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Makna tangan di sini adalah sebagai orang yang berkuasa. Jangan sempat dibiarkan di tempat-tempatnya ada perjudian, jangan sempat dibiarkan di tempatnya ada perzinahan, ada maksiat. Mesti kita cegah dengan kekuasaan kita. Namun kalau saya tak mampu, kita dengan kesusahan, minimal dengan ucapan kita. Kemudian berikutnya apalagi? Minimal dengan hati kita. Makna dengan hati, ada orang yang bermaksiat, minimal kita merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kalau sempat kegiatan-kegiatan maksiat hari ini kita biarkan, ada perjudian kita biarkan, pemerintah diam begitu saja, ada perzinahan dibiarkan begitu saja, di mana-mana banyak tempat maksiat dibiarkan begitu saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza zaharal bid'ah la in sakatal alimu fa alaihi naqdatullah." Apabila telah nyata satu kemaksiatan, orang-orang yang alim membiarkan itu terjadi, tak dihiraukan, tak ditegur, tak diberikan sanksi kepada mereka. Idza zaharul bid'ah la in sakatal alimu fa alaihi la'natullah. Maka tunggulah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, apalagi hal yang bisa kita lakukan? Asyukru bil amal. Di samping kita melaksanakan ibadah salat, yang kedua kita mengeluarkan zakat maupun sedekah, yang ketiga berusaha kita untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kemudian semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, di usia negara kita yang sudah 77 tahun merdeka, luar biasa, 77 tahun mungkin di antara kita yang hadir pada kesempatan ini mungkin tak ada yang berumur 77 tahun. Sungguh sangat tua, sudah sangat lama. Tapi sudahkah kita hari ini sudah betul-betul merdeka dari apa yang kita miliki hari ini? Mari hadirin, kita manfaatkan kemerdekaan ini sebaik-baiknya dengan kita memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai, NKRI yang kita cintai, Republik Indonesia yang kita cintai menjadi negeri yal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah
لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله عليهم أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا بكر وعمر عثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ورب غفور اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة خصوصا لهذه الجماعة يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة